Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Arinda Rahmania, kelas 1M, NIM 2021 143492, Prodi PGSD, Fakultas PKIP, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLP. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentu berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya, sehingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Hakikat pendidikan berdasar filsafat pendidikan. Apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Pertanyaan itulah yang pertama kali muncul di kepala kita ketika kita akan mempelajari ilmu filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni A. Segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab atau falsafa yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti philos, cinta, suka, dan sophia, pengetahuan, hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar juga sebab semua manusia berpikir, akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat pendidikan merupakan ilmu yang digunakan dalam pembelajaran mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan sesuatu nilai untuk membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi pendidikan yang ingin dicapai. Bagaimana kriteria manusia yang menjadi tujuan pendidikan? Terdapat 3 syarat untuk disebut manusia. Pertama, memiliki kemampuan. Kedua, cinta tanah air. Dan ketiga, berpengetahuan. Selanjutnya, terdapat lingkup filsafat pendidikan yang mencakup seluruh manusia untuk mempelajari serta memahami segala sesuatu mengenai hakikat pendidikan, filsafat itu sendiri. Namun, secara garis besar, ruang lingkup filsafat meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan sifat-sifat manusia yang dapat dipelajari dan dijadikan subjek serta objek pendidikan. 3. Menjelaskan secara tegas hubungan filsafat, baik itu filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, bahwasannya semua memiliki keterkaitan. 4. Menjelaskan keterkaitan antara filsafat pendidikan maupun filsafat teori. 5. Menjelaskan keterkaitan hubungan antara filsafat negara, filsafat politik, pendidikan, dan filsafat pendidikan. Semuanya memiliki keterkaitan. 6. Menjelaskan peraturan yang terkandung dalam nilai moral dan isi norma yang merupakan tujuan pendidikan. Terdapat hubungan fungsional filsafat dan teori pendidikan. Filsafat dalam arti fisiologis mempunyai arti pendekatan untuk memecahkan suatu problema atau masalah pendidikan dan menyusun kembali teori-teori pendidikan berdasarkan pendapat para ahli.
Filsafat sebagai pemberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran-aliran filsafat tertentu, yang diyakini kebenarannya serta memiliki referensi yang jelas dengan kehidupan yang nyata. Filsafat dalam pendidikan memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai pedoman pengajaran untuk pengembangan teori-teori pembelajaran dalam dunia pendidikan. Maka, filsafat sangat berkaitan erat dengan filsafat pendidikan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah serta pedoman untuk adanya perbaikan-perbaikan yang lebih tepat, serta mampu meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Filsafat juga memiliki fungsi sebagai penentu arah serta pedoman untuk perkembangan pendidikan, sama halnya dengan tujuan pendidikan yaitu membentuk siswa yang memiliki ide-ide serta pemikiran yang cemerlang untuk menerapkan dan mempraktekkan norma-norma maupun nilai-nilai yang sudah direncanakan sejak awal yang menjadi cita-citanya. Dan filsafat juga memiliki fungsi untuk mengkritik dalam bidang pendidikan untuk berjalan dengan arah semestinya. Tujuan adanya pendidikan filsafat berdasarkan pandangan hidup yang ingin dicapai dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tujuan pendidikan didasarkan oleh pandangan hidup dan ditentukan oleh orang yang mendesain pendidikan itu sendiri. Pikiran inilah yang menyebabkan berbeda-bedanya desain pendidikan. Hal pertama dan terpenting dalam tujuan pendidikan yaitu kita harus merancang tujuan terlebih dahulu, membuat program serta mengevaluasi pendidikan. Seluruh program pendidikan yang ada 100% ditentukan oleh rumusan tujuan. Mudahnya akan segera terlihat pada rumusan tujuan pendidikan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sistem pendidikan di Indonesia. Cacatnya justru terlihat pada pasal mengenai tujuan pendidikan nasional. Kesimpulan, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang digunakan dalam pembelajaran mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan suatu nilai untuk membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Filsafat juga memiliki fungsi sebagai penentu arah serta pedoman untuk perkembangan pendidikan. Sama halnya dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk siswa yang memiliki ide-ide serta pemikiran yang cemerlang untuk menerapkan dan mempraktekkan norma-norma maupun nilai-nilai yang sudah direncanakan sejak awal yang menjadi cita-citanya. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.